Pria di atas 60 tahun, saya akan mengatakan ini sejelas mungkin. Jika Anda terus mengonsumsi 5 jenis kacang populer ini, Anda mungkin secara perlahan membunuh ereksi Anda dan Anda bahkan tidak akan menyadari hal itu terjadi. Bukan minggu depan, bukan besok, tetapi hari demi hari, gigitan demi gigitan, Anda diam-diam memutus aliran darah, menurunkan testosteron, dan merusak fondasi kejantanan Anda. Dan yang lebih buruk, Anda mungkin berpikir kacang-kacangan ini sehat. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan pakar kesehatan pria dengan pengalaman klinis lebih dari 3 dekade. Saya telah membantu ribuan pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an untuk mendapatkan kembali kesehatan seksual mereka. Dan apa yang akan saya bagikan mungkin akan mengejutkan Anda, sama seperti hal itu mengejutkan mereka. Karena inilah kebenarannya, tidak semua kacang diciptakan sama. Meskipun beberapa dapat meningkatkan aliran darah dan testosteron, yang lain terutama yang Anda lihat dalam kemasan mengilap atau campuran berperisa bekerja melawan Anda secara diam-diam dan konsisten. Dan kecuali Anda tahu mana yang harus dihindari, Anda mungkin tidak akan pernah merasa kuat atau percaya diri sepenuhnya di kamar tidur lagi. Tetapi ada kabar baik. Di akhir video ini Anda akan tahu persis 5 jenis kacang mana yang harus berhenti Anda makan dan apa penggantinya jika Anda ingin mendukung ereksi yang lebih keras dan sehat secara alami. Dan tetaplah di sini karena saya juga akan mengungkapkan pelaku terburuk dari semuanya, kacang yang sekarang saya sebut pembunuh ereksi yang senyap. Kacang ini ada di hampir setiap dapur di seluruh Amerika, termasuk dapur Anda. Sebelum kita membahas 5 kacang berbahaya ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah melewatkan tips penting lainnya untuk melindungi ereksi dan kesehatan Anda setelah usia 60. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, cukup ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat video ini lebih baik untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kacang pertama yang perlu Anda waspadai adalah yang muncul di hampir setiap mangkuk camilan dan sering disalahartikan sebagai makanan sehat. Tetapi bagi pria di atas 60 tahun, kacang ini dapat secara diam-diam menggerogoti sirkulasi Anda dan menurunkan testosteron Anda tanpa Anda sadari. Mari kita bicara tentang kacang mede dan mengapa kacang ini mungkin menjadi jebakan berlapis gula yang diam-diam melemahkan ereksi Anda. 1. Kacang mede. Jebakan berlapis gula. Kacang mede adalah salah satu makanan yang paling menipu dalam diet modern Amerika, terutama bagi pria di atas 60 tahun. Anda telah melihatnya di mana-mana, gigitan kecil yang lembut, gurih, dan mewah yang terasa seperti peningkatan dari camilan biasa. Banyak pria yang lebih tua memilih kacang mede karena berpikir itu adalah pilihan yang lebih sehat. Rasanya enak, terlihat bersih, dan sering dijual bersama pilihan makanan sehat untuk jantung lainnya. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa di balik rasa lembut itu ada ancaman diam-diam bagi ereksi Anda? Inilah kebenarannya. Sebagian besar kacang mede yang berjejer di rak-rak toko saat ini sama sekali tidak alami. Mereka hampir selalu dipanggang dengan minyak industri olahan seperti minyak canola, kedelai atau bunga matahari, dan dilapisi dengan garam atau gula untuk meningkatkan masa simpan dan rasa. Minyak-minyak itu tidak hanya menambah kalori, mereka secara aktif mendorong peradangan di seluruh tubuh Anda, dan itu termasuk pembuluh darah yang membawa darah ke penis Anda. Ketika pembuluh-pembuluh ini meradang, mereka kehilangan kemampuannya untuk melebar dengan baik. Itu masalah besar karena ereksi yang kuat dan sehat bergantung pada arteri yang bersih dan fleksibel yang mengalirkan darah dengan deras saat Anda membutuhkannya. Hilangkan itu. Dan yang tersisa adalah respons yang lebih lembut, lebih lambat, atau bahkan tidak ada sama sekali. Sekarang mari kita bicara tentang gula. Banyak kacang mede panggang populer hadir dengan profil rasa yang sedikit manis. Madu panggang, berlapis maple atau bahkan ditaburi kayu manis. Ini terdengar tidak berbahaya, mungkin bahkan menenangkan. Tetapi kenyataannya adalah bahkan sejumlah kecil gula tambahan dapat melonjakkan kadar insulin, terutama seiring bertambahnya usia. Dan apa artinya itu bagi testosteron Anda? Artinya adalah masalah.
Kadar insulin yang tinggi secara kronis meningkatkan lemak perut, menurunkan produksi testosteron alami, dan mendorong kondisi hormonal yang lebih menyukai estrogen daripada androgen. Itu adalah kebalikan dari apa yang dibutuhkan pria yang menua jika ia ingin mempertahankan vitalitas dan kehidupan seks yang memuaskan. Saya punya pasien, pria berusia pertengahan 60-an dan 70-an yang melakukan hampir semua hal lain dengan benar. Mereka berolahraga, minum obat, mencoba makan bersih, tetapi mereka tidak tahu bahwa segenggam kacang mede panggang manis setiap malam mereka berkontribusi pada memudarnya kepercayaan diri mereka di kamar tidur. Seorang pria bahkan berkata kepada saya, "Dok, saya kira saya makan sehat. Saya berhenti makan keripik dan es krim demi ini." Namun ketika kami melihat lebih dekat, penanda inflamasinya naik, testosteronnya turun, dan kadar nitrat oksidanya anjlok. Setelah kami menghilangkan kacang berperisa dan mengembalikan lemak sehat dari sumber yang lebih baik, energinya dan ereksinya mulai kembali. Bahkan kacang mede panggang kering tanpa pemanis pun bisa menjadi masalah jika dimasak pada suhu tinggi atau dengan minyak murah. Proses pemanasan tinggi yang digunakan untuk membuatnya tahan lama di rak sebenarnya merusak lemak sehat di dalam kacang. Ini menyebabkan oksidasi yang mengarah pada senyawa berbahaya yang secara diam-diam merusak endotelium Anda, lapisan dalam pembuluh darah Anda yang halus. Anggap saja seperti retakan kecil yang terbentuk di sistem perpipaan Anda. Awalnya Anda tidak menyadari apa-apa, tetapi seiring waktu aliran menjadi tidak seperti dulu lagi. Itulah yang terjadi pada arteri yang menuju ke penis Anda. Mereka menyempit, mengeras, dan akhirnya berhenti mengirimkan darah yang dibutuhkan untuk mempertahankan ereksi. Jadi, haruskah Anda berhenti total mengonsumsi kacang mede? Tidak harus. Jika Anda menyukainya dan Anda menemukan kacang mede yang benar-benar mentah, organik, tanpa garam, tidak dipanggang, dan bebas dari minyak atau gula tambahan, Anda dapat menikmatinya dalam jumlah sedang, tetapi jangan pernah menjadikannya kacang andalan Anda, dan tentu saja bukan jenis yang datang dalam kantong mengilap dengan rasa manis atau asin. Jika Anda serius ingin memulihkan aliran darah dan melindungi ereksi Anda, itu adalah makanan yang harus diminimalkan atau dihindari sama sekali. Sekarang jika Anda pikir kacang mede itu licik, tunggu sampai Anda mendengar tentang kacang berikutnya. Ini bahkan lebih umum. Ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga dan secara teknis bahkan bukan kacang sama sekali. Namun, ia mengandung senyawa yang dapat menurunkan testosteron, meningkatkan peradangan, dan merusak kesehatan seksual Anda pada tingkat hormonal. Yang satu ini mengejutkan hampir setiap pria, terutama mereka yang mencoba makan bersih. Mari kita bicara tentang kacang tanah. Jika Anda masih menonton dan merasa informasi ini bermanfaat, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda di sini dan berkomitmen pada kesehatan Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Saatnya membahas kacang kedua yang perlu Anda hindari. 2. Kacang tanah pengganggu hormon yang senyap. Kacang tanah adalah penipu ulung. Mereka muncul di setiap pesta, di setiap dapur, dan bagi banyak pria di atas 60 tahun dalam diet harian mereka. Dari roti lapis, selai kacang, hingga protein bar dan trail mix, kacang tanah telah menjadi camilan pokok yang terasa akrab, nyaman, dan menenangkan. Tetapi yang tidak disadari kebanyakan pria adalah bahwa kacang tanah, meskipun murah dan memuaskan, secara diam-diam menyabotase hormon mereka, meracuni sirkulasi mereka, dan perlahan-lahan mencuri hal yang membuat mereka merasa seperti pria, ereksi mereka. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kacang tanah sebenarnya bukan kacang-kacangan. Mereka adalah polong-polongan legum. Itu berarti mereka berperilaku berbeda di tubuh Anda, terutama di usus dan aliran darah Anda. Dan meskipun mereka mungkin menawarkan beberapa protein, mereka datang dengan harga tersembunyi yang tidak dapat ditanggung oleh pria yang lebih tua. Kacang tanah terkenal karena mengandung aflatoksin, jamur alami yang dapat tumbuh pada tanaman yang disimpan dalam kondisi hangat dan lembab. Racun ini tidak terlihat oleh mata, tidak berasa, dan hampir mustahil dideteksi kecuali Anda mengujinya di laboratorium.
Tetapi begitu masuk ke dalam tubuh Anda, mereka memberi tekanan besar pada hati Anda, menyebabkan peradangan sistemik dan telah dikaitkan dengan penurunan produksi testosteron dan gangguan kesuburan pada pria. Pikirkan sejenak, sesuatu yang tidak berbahaya seperti sesendok selai kacang bisa menjadi beban hormonal bagi tubuh Anda yang menggerogoti kekuatan seksual Anda dari waktu ke waktu. Dan itu tidak berhenti di situ. Kacang tanah juga sangat tinggi asam lemak omega 6. Sekarang, omega 6 tidak secara inheren jahat. Kita membutuhkannya untuk fungsi yang sehat, tetapi masalahnya adalah keseimbangan. Ketika diet Anda kelebihan omega 6 dan kekurangan omega 3 seperti yang Anda dapatkan dari ikan berlemak atau biji rami itu menciptakan keadaan peradangan kronis di tubuh Anda. Peradangan itu tidak hanya menyakiti sendi atau pencernaan Anda. Ini secara langsung memengaruhi lapisan endotel halus pembuluh darah Anda. Disitulah nitrat oksida diproduksi, senyawa yang bertanggung jawab untuk merelaksasi dan melebarkan pembuluh darah Anda agar darah dapat mengalir deras ke dalam penis. Ketika pembuluh-pembuluh itu meradang atau kaku, aliran darah melambat, ereksi melemah, dan spontanitas menghilang. Dan mari kita bicara tentang selai kacang. Sebagian besar selai kacang komersial dikemas dengan gula tambahan, minyak terhidrogenasi, dan pengemulsi. Ini tidak ada di sana untuk kesehatan Anda. Mereka ada di sana untuk meningkatkan tekstur dan masa simpan. Tetapi bagi tubuh Anda, mereka membawa bencana. Gula tambahan melonjakkan insulin Anda, mendorong penumpukan lemak di sekitar perut, dan menurunkan testosteron bebas. Minyak terhidrogenasi mendorong penumpukan plak di arteri dan memperburuk aliran darah. Semua ini bersama-sama menciptakan badai yang sempurna untuk disfungsi ereksi pada pria yang menua. Saya punya pasien yang lebih tua yang memberitahu saya, dokter, saya makan selai kacang setiap hari. Itu makanan penghibur saya. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa kenyamanan seringkali datang dengan mengorbankan kemampuan. Tes darah mereka menunjukkan testosteron rendah, penanda peradangan tinggi, dan fungsi vaskular yang menurun. Dan begitu mereka menghentikan kacang tanah dan produk kacang tanah dari diet mereka, segalanya mulai berubah. Lingkar pinggang mereka menyusut, ereksi pagi mereka kembali, dan energi mereka secara keseluruhan meningkat. Bukan karena keajaiban, tetapi karena mereka menghilangkan pengganggu hormon yang senyap yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kacang tanah mengandung senyawa yang dikenal sebagai fitoestrogen, bahan kimia nabati yang dapat meniru estrogen di dalam tubuh. Bagi pria yang lebih tua yang kadar testosteronnya sudah menurun, ini dapat semakin mengganggu keseimbangan hormonal, mendorong Anda ke dalam kelelahan, libido rendah, dan kelesuan emosional. Jadi, meskipun kacang tanah mungkin tampak tidak berbahaya atau bahkan nostalgia, bagi banyak pria, itu adalah erosi yang lambat dan stabil dari maskulinitas mereka. Mereka tidak menyerang dalam semalam, tetapi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun mereka merampas kekuatan hormonal dan vaskular yang dibutuhkan tubuh Anda untuk berfungsi secara seksual. Jika Anda makan kacang tanah atau selai kacang setiap hari, saatnya untuk memikirkan kembali pilihan itu. Dan jika Anda pikir kacang tanah itu buruk, tunggu sampai Anda mendengar tentang kacang berikutnya dalam daftar ini. Dipasarkan sebagai eksotis, elegan, dan sehat untuk jantung. Tetapi ketika dipanggang dengan cara yang salah, ia menjadi jebakan kolesterol yang menyumbat arteri yang sangat diandalkan oleh ereksi Anda. Mari kita bicara tentang kacang macadamia. 3. Kacang macadamia, jebakan kolesterol tersembunyi saat dipanggang. Kacang macadamia memiliki reputasi yang elegan. Mereka dipasarkan sebagai mewah, sehat untuk jantung, dan penuh dengan lemak baik. Anda akan menemukannya dalam campuran camilan gourmet, toko makanan kesehatan kelas atas, dan kaleng hadiah mewah. Dan di permukaan mereka tampak seperti kacang yang sempurna. Lembut, kaya rasa, dan penuh lemak tak jenuh tunggal yang mendukung keseimbangan kolesterol. Tetapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Bagi pria di atas 60 tahun, terutama mereka yang berjuang dengan energi, sirkulasi, dan fungsi seksual, kacang macadamia panggang dapat diam-diam berubah dari suguhan menjadi ancaman. Kebanyakan kacang macadamia yang dijual di toko tidak mentah. Mereka dipanggang biasanya dalam jumlah besar menggunakan minyak biji olahan seperti minyak kedelai atau kanola dan seringkali diberi banyak garam
Sementara kacang macadamia mentah dalam jumlah kecil mungkin memiliki beberapa manfaat, versi panggang mengubah segalanya. Begitu terkena panas tinggi dan minyak inflamasi, lemak yang tadinya sehat itu mulai terurai. Proses oksidasi terjadi membentuk senyawa berbahaya yang secara diam-diam merusak sistem vaskular Anda. Benar, sistem yang sama yang bertanggung jawab untuk mengantarkan darah ke tempat yang dibutuhkan saat keintiman memanggil. Mari kita fokus pada arteri yang paling penting untuk fungsi seksual. Arteri penis sangat kecil, hanya selebar 1 hingga 2 mm. Itu menjadikannya salah satu pembuluh darah pertama di tubuh yang menunjukkan tanda-tanda penyumbatan. Jauh sebelum seorang pria mengalami nyeri dada atau gejala jantung, ia mungkin memperhatikan ereksi yang lebih lunak, gairah yang tertunda, atau kurangnya respons sama sekali. Kacang macadamia panggang yang diisi dengan lemak teroksidasi dan natrium berlebihan dapat memperburuk situasi ini. Seiring waktu, peradangan yang disebabkan oleh minyak-minyak itu merusak endotelium, lapisan dalam arteri Anda, mengurangi kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi nitrat oksida. Dan nitrat oksida adalah kunci yang membuka aliran darah, memungkinkan penis membengkak dan tetap keras. Lalu ada garam. Banyak pria yang lebih tua sudah berurusan dengan tekanan darah tinggi, bahkan jika itu dikelola dengan obat-obatan. Menambahkan lebih banyak natrium ke dalam diet Anda, terutama dari makanan ringan, meningkatkan resistensi vaskular dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah. Tekanan tambahan ini menyempitkan arteri dan semakin membatasi aliran, membuat ereksi yang kuat dan spontan semakin kecil kemungkinannya terjadi. Bagian terburuknya, Anda sering tidak menyadari itu terjadi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada peringatan, hanya penurunan performa kamar tidur yang lambat dan membuat frustrasi. Saya punya pasien yang beralih ke kacang macadamia karena mengira mereka membuat pilihan yang cerdas dan sehat. Seorang pria berusia 70-an memberitahu saya bahwa dia makan segenggam setiap malam, berpikir itu baik untuk kolesterolnya. Tetapi energinya turun. Dia tidak mengalami ereksi yang solid selama berbulan-bulan dan dia tidak tahu mengapa. Ketika kami melihat lebih dekat, asupan harian lemak teroksidasi dan natrium dari macadamia panggang dan camilan sehat lainnya diam-diam merusak sirkulasinya. Ketika dia menggantinya dengan kacang mentah tanpa garam seperti kenari dan pistachio, segalanya mulai bergeser. Dalam beberapa minggu, tekanan darahnya turun, ereksi paginya kembali, dan rasa vitalitasnya secara keseluruhan membaik. Ada juga masalah kolesterol, sesuatu yang dipantau oleh sebagian besar pria yang lebih tua. Sementara kacang macadamia dalam bentuk mentah dapat mendukung kolesterol sehat bila digunakan dengan tepat, varietas panggang dapat berkontribusi pada profil lipid yang tidak sehat jika dikonsumsi bersama minyak olahan dan garam. Peradangan, oksidasi, dan stres vaskular semuanya bekerja sama untuk memperburuk kesehatan arteri. Dan seperti yang Anda ketahui sekarang, kesehatan arteri yang buruk adalah inti dari hampir setiap kasus disfungsi ereksi pada pria di atas 60 tahun. Jadi, kesimpulannya di sini bukan bahwa kacang macadamia itu jahat, tetapi cara penyajian dan konsumsinya membuat semua perbedaan. Versi panggang, asin, dan berlapis minyak adalah jebakan. Jebakan kolesterol kecil yang menggoda dan renyah yang dapat diam-diam menyumbat aliran darah ke organ Anda yang paling vital. Dan ketika itu terjadi, tidak ada jumlah pil atau perbaikan cepat yang dapat membatalkan kerusakan jangka panjang. Tapi kita belum selesai. Jika Anda pikir macadamia berisiko, kacang berikutnya dalam daftar kami membawa segalanya ke tingkat yang sama sekali baru. Ini adalah kacang super yang kaya akan selenium, sering dipuji karena meningkatkan kesuburan dan kesehatan tiroid. Tetapi dalam jumlah yang salah, ia menjadi beracun dan dapat secara langsung menekan testosteron, merusak produksi sperma, dan memicu kelelahan seksual penuh. Mari kita bicara tentang kacang Brazil. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan. Saatnya mengungkap kacang keempat yang bisa diam-diam menyakiti ereksi Anda. 4. Kacang Brazil. Bom waktu selenium.
Kacang Brazil telah mengembangkan reputasi sebagai makanan super dan untuk alasan yang baik. Mereka adalah salah satu sumber selenium terkaya di planet ini, mineral yang penting untuk fungsi tiroid, kesehatan kekebalan tubuh, dan bahkan produksi sperma. Jadi di permukaan, kacang Brazil tampak seperti pilihan cerdas bagi pria yang lebih tua yang ingin tetap kuat dan vital. Tetapi kebenarannya jauh lebih kompleks dan jauh lebih berbahaya daripada yang disadari kebanyakan orang, terutama bagi pria di atas 60 tahun yang sudah berada dalam keseimbangan hormonal yang rapuh. Kacang Brazil mungkin tidak membantu, mereka mungkin perlahan-lahan meracuni fungsi seksual Anda. Apa yang membuat kacang Brazil unik juga yang membuatnya berisiko? Satu butir kacang Brazil bisa mengandung lebih dari 90 mikrogram selenium. Itu sudah lebih dari 150% dari asupan harian yang direkomendasikan, bahkan hanya 2 atau 3 butir sehari, dan Anda mencapai tingkat toksik dalam seminggu. Tubuh manusia membutuhkan selenium, tetapi menyimpannya dengan buruk, dan terlalu banyak dapat dengan cepat mengubah timbangan dari membantu menjadi berbahaya. Dan gejala toksisitas selenium tidak selalu jelas pada awalnya. Kelelahan, kabut mental, iritabilitas, dan kuku rapuh adalah tanda-tanda awal yang umum. Tetapi biaya yang lebih dalam dan tersembunyi adalah apa yang dilakukannya pada hormon Anda, sistem vaskular Anda, dan akhirnya kemampuan Anda untuk berkinerja. Pada pria, kelebihan selenium telah terbukti mengganggu produksi testosteron. Ini dapat mengganggu keseimbangan mineral lain seperti seng dan magnesium, dua nutrisi penting untuk kesehatan seksual pria. Seiring waktu, ketidakseimbangan ini dapat menurunkan testosteron bebas, mengurangi sintesis nitrat oksida, dan menumpulkan respons gairah tubuh. Anda mungkin merasa kurang hasrat, kurang energi, dan ketika saatnya tiba, Anda mungkin menemukan tubuh Anda tidak merespons seperti dulu. Saya punya satu pasien berusia awal 60-an, seorang pensiunan insinyur, yang datang kepada saya dengan frustrasi dan kebingungan. Dia mulai menambahkan kacang Brazil ke rutinitas paginya setelah membaca online bahwa itu bagus untuk testosteron. Dia makan 4 hingga 5 butir sehari, setiap hari berpikir dia melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri. Tetapi alih-alih merasa lebih kuat, dia mulai merasa lesu. Gairah seksnya turun, ereksinya menjadi tidak dapat diandalkan, dan hasil tes darahnya menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan pada testosteron dan kualitas sperma. Ketika kami meninjau dietnya dan menghilangkan kacang Brazil sepenuhnya, kadar hormonnya perlahan mulai stabil dan kepercayaan dirinya kembali. Bahaya lainnya adalah efek kelebihan selenium pada tiroid. Bagi pria di atas 60 tahun, kesehatan tiroid dan fungsi seksual sangat erat kaitannya. Tiroid mengatur metabolisme, energi, dan keseimbangan hormon seks utama. Ketika menjadi stres oleh selenium yang berlebihan, semuanya mulai melambat, libido, stamina, dan kemampuan untuk mempertahankan ereksi. Dan begitu tiroid Anda keluar dari ritme, bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya. Sekarang, untuk lebih jelasnya, selenium bukanlah musuh Anda. Dalam jumlah yang tepat, ia mendukung kesehatan sperma dan kesuburan. Tetapi dengan kacang Brazil, batas keamanannya sangat tipis. 1 atau 2 butir seminggu mungkin baik-baik saja bagi sebagian besar pria. Tetapi konsumsi harian, terutama dalam jumlah yang lebih tinggi, dapat secara diam-diam menyeret sistem Anda ke dalam ketidakseimbangan hormonal. Dan ketidakseimbangan itu muncul pertama kali di tempat yang paling ditakuti kebanyakan pria, di kamar tidur. Bagian terburuknya, kebanyakan orang tidak tahu ini terjadi. Mereka pikir mereka makan sehat. Mereka mempercayai label. Mereka percaya mereka melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh mereka. Tetapi kenyataannya adalah jika Anda berusia di atas 60 tahun dan secara teratur makan kacang Brazil, Anda mungkin tanpa sadar menyabotase ereksi Anda, mengganggu testosteron Anda, dan perlahan-lahan mematikan sistem yang menjaga kesehatan seksual Anda tetap hidup. Dan sekarang kita telah mencapai kacang terakhir dalam daftar ini, dan mungkin yang paling berbahaya dari semuanya. Bukan karena apa itu, tetapi karena bagaimana ia diproses. Ia datang dalam kemasan berwarna-warni.
Dijual di mana-mana dari pom bensin hingga toko kelontong dan penuh dengan rasa kerenyahan dan pengawet. Tetapi di balik rasa itu ada campuran mematikan dari minyak, bahan kimia, dan natrium yang dapat menyumbat arteri Anda dan mencuri ereksi Anda lebih cepat daripada apapun dalam daftar ini. Mari kita bicara tentang kacang campuran berperisa. 5. Kacang campuran berperisa pembunuh ereksi yang tersamarkan. Dari semua kacang dalam daftar ini, kategori terakhir ini tanpa diragukan lagi adalah yang paling menipu dan paling berbahaya bagi ereksi Anda, kacang campuran berperisa. Anda telah melihatnya di mana-mana. Rak toko kelontong, pom bensin, mesin penjual otomatis, keranjang hadiah. Mereka datang dalam kemasan mencolok dengan janji-janji berani seperti pedas manis, barbeque asap, madu panggang, atau berlapis maple. Mereka terlihat menyenangkan, berbau harum, dan terasa seperti camilan berprotein tinggi yang memuaskan. Tetapi bagi pria di atas 60 tahun, kacang campuran berperisa ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi performa seksual yang pernah Anda masukkan begitu saja ke dalam keranjang belanja Anda. Bahayanya bukan hanya pada kacangnya sendiri, ini pada apa yang telah dilakukan pada mereka. Ini bukan kacang mentah atau panggang alami. Mereka sangat diproses, direndam dalam minyak biji industri, syarat dengan natrium, penuh dengan gula, dan dilapisi perisa buatan yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dan mereka tidak hanya memengaruhi lingkar pinggang Anda, mereka secara langsung memengaruhi dua sistem paling kritis yang terlibat dalam mempertahankan ereksi yang kuat dan sehat, sistem kardiovaskular dan sistem endokrin Anda. Mari kita bicara tentang aliran darah. Setiap ereksi dimulai dan diakhiri dengan sirkulasi. Jika darah tidak dapat mencapai penis Anda, ia tidak dapat berfungsi. Dan apa yang membatasi aliran darah? Peradangan, tekanan darah tinggi, dan arteri yang mengeras. Kacang campuran berperisa memberikan badai yang sempurna dari ketiganya. Minyak olahan, terutama kedelai, jagung, dan kanola, sangat tinggi asam lemak omega 6. Terlalu banyak omega 6 mengganggu keseimbangan peradangan tubuh Anda dan menyebabkan arteri menjadi kaku dan menyempit seiring waktu. Itu adalah kebalikan dari apa yang Anda butuhkan untuk aliran darah yang lancar dan responsif selama gairah. Lalu ada garam. Beberapa varietas kacang berperisa mengandung lebih dari 300 mili natrium per genggam. Bagi seorang pria yang lebih tua, terutama yang sudah mengelola tekanan darah, itu seperti menuangkan garam ke luka terbuka. Tekanan darah tinggi tidak hanya merusak jantung Anda, itu mencekik arteri kecil di penis yang jauh lebih sensitif daripada yang ada di dada atau kaki Anda. Banyak pria tidak menyadari bahwa disfungsi ereksi sering muncul bertahun-tahun sebelum tanda-tanda penyakit jantung. Ini adalah sistem peringatan dini, dan jika Anda mengabaikannya, Anda sedang bermain api. Tetapi ini menjadi lebih buruk. Kacang-kacangan berperisa ini sering dilapisi dengan bahan-bahan yang terdengar tidak berbahaya tetapi berperilaku seperti racun di dalam tubuh Anda. Pengawet kimia seperti BHT dan TBHQ ditambahkan untuk mencegah pembusukan, tetapi mereka telah dikaitkan dengan gangguan hormon dan bahkan kerusakan sel. Aditif seperti MSG dan perisa asap atau becen buatan bersifat neurotoksik pada beberapa orang dan dapat mengganggu regulasi hormon alami tubuh Anda. Semua ini memengaruhi testosteron Anda, hasrat seksual Anda, dan kemampuan sistem saraf Anda untuk memicu dan mempertahankan ereksi. Dan jangan lupakan gula. Baik itu madu panggang atau dilapisi dengan maple atau gula merah, kacang-kacangan ini membuat gula darah Anda naik turun seperti roller coaster. Gula darah tinggi merusak saraf Anda, mengurangi ketersediaan nitrat oksida, dan menekan produksi testosteron. Seiring waktu ini menyebabkan kelelahan, libido rendah, dan kesulitan mendapatkan atau mempertahankan ereksi. Ini tidak dramatis atau langsung. Ini halus dan kumulatif yang membuatnya sangat berbahaya. Anda tidak merasakannya terjadi. Anda hanya memperhatikan bahwa hal-hal di kamar tidur tidak seperti dulu lagi dan Anda bertanya-tanya mengapa. Saya telah melihatnya berkali-kali. Seorang pasien memberitahu saya bahwa dia telah berhenti minum soda, makanan gorengan, dan makanan penutup, tetapi dia masih ngemil kacang campuran berperisa setiap malam sambil menonton TV.
Dia pikir dia sedang sehat, tetapi tekanan darahnya naik, testosteronnya turun, dan ereksinya memudar. Begitu kami menghilangkan kacang-kacangan itu dan menggantinya dengan pilihan yang lebih baik, segalanya mulai bergeser. Dia mulai merasa lebih kuat, sirkulasinya membaik, kepercayaan dirinya kembali. Jadi, jika Anda serius ingin melindungi kejantanan Anda, kacang campuran berperisa ini harus disingkirkan. Mereka tidak berbahaya. Mereka tidak membantu. Mereka secara harfiah adalah paket disfungsi ereksi yang digarami, digulai, dan direndam minyak. Dan mereka bersembunyi di depan mata di hampir setiap rumah di Amerika. Tapi jangan khawatir, ini bukan tentang menghilangkan makanan, ini tentang memilih dengan lebih cerdas. Jadi sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dihindari, mari kita bicara tentang apa yang seharusnya Anda makan. Karena kacang-kacangan tertentu sebenarnya dapat meningkatkan aliran darah, menaikkan testosteron, dan mendukung ereksi secara alami jika Anda tahu mana yang harus dipilih. Biarkan saya tunjukkan. 6. Jadi apa yang seharusnya Anda makan? Sekarang setelah Anda tahu kacang mana yang harus dihindari, mari kita ubah arah dan bicarakan tentang yang sebenarnya dapat membantu memulihkan aliran darah, mendukung testosteron, dan melindungi ereksi Anda seiring bertambahnya usia. Karena kebenarannya adalah tidak semua kacang adalah musuh. Faktanya, beberapa adalah sekutu yang kuat jika Anda memilihnya dengan hati-hati dan memakannya dalam keadaan alami. Kuncinya adalah memahami bahwa bukan hanya jenis kacangnya, tetapi bagaimana ia diproses, seberapa sering Anda memakannya, dan apakah itu mendukung atau menyabotase sirkulasi dan hormon Anda. Mari kita mulai dengan kacang kenari. Jika ada satu kacang yang secara konsisten saya rekomendasikan kepada pria yang lebih tua, yang ingin meningkatkan kesehatan seksual mereka. Inilah dia. Kacang kenari kaya akan L-arginin, asam amino yang meningkatkan kadar nitrat oksida dalam darah. Nitrat oksida adalah yang merelaksasi pembuluh darah Anda dan memungkinkan peningkatan aliran ke penis selama gairah. Semakin banyak nitrat oksida yang tersedia, semakin mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Kacang kenari juga syarat dengan antioksidan dan lemak omega 3 sehat yang mengurangi peradangan. Tidak seperti kacang yang berat omega 6 yang kita diskusikan sebelumnya. Hanya segenggam kecil kacang kenari mentah tanpa garam sehari dapat membantu mendukung sirkulasi yang lebih baik, menurunkan tekanan darah, dan mempromosikan sistem kardiovaskular yang lebih sehat secara keseluruhan. Pilihan hebat lainnya adalah almond mentah. Ini dikemas dengan vitamin E, magnesium, dan seng. 3 nutrisi yang memainkan peran langsung dalam produksi testosteron, kesehatan saraf, dan aliran darah. Vitamin E sangat penting seiring bertambahnya usia karena membantu melindungi lapisan endotel halus arteri Anda. Itulah jaringan yang bertanggung jawab untuk melepaskan nitrat oksida dan menjaga pembuluh darah Anda tetap fleksibel. Ketika lapisan ini meradang atau rusak, segala sesuatu mulai dari tekanan darah hingga respons ereksi mulai menurun. Almond juga membantu mengatur gula darah yang merupakan kunci karena kadar glukosa yang tinggi diketahui mengganggu produksi hormon dan sensitivitas saraf. Sekali lagi, triknya adalah memakannya mentah dan tanpa garam. Tidak ada lapisan madu, tidak ada minyak tambahan, tidak ada lapisan buatan. Dan kemudian ada pistachio. Percaya atau tidak, ada penelitian klinis yang menunjukkan bahwa pria yang makan pistachio setiap hari melihat peningkatan yang terukur dalam fungsi ereksi. Satu studi menemukan bahwa setelah hanya 3 minggu makan segenggam kecil setiap hari, pria mengalami ereksi yang lebih keras, tingkat lipid darah yang lebih baik, dan kepuasan yang lebih besar di kamar tidur. Mengapa? Pistachio tinggi antioksidan, sterol tumbuhan, dan arginin. Mereka mempromosikan vasodilatasi dan melindungi terhadap stres oksidatif yang merusak pembuluh darah dari waktu ke waktu. Mereka juga salah satu kacang berkalori terendah, menjadikannya pilihan cerdas jika Anda sedang menjaga berat badan. Apa kesamaan dari ketiganya? Mereka utuh, mentah, dan bebas dari aditif yang menyebabkan peradangan, ketidakseimbangan hormon, dan kerusakan vaskular. Mereka tidak datang dalam kemasan berperisa yang mengilap, mereka tidak terendam dalam rendaman minyak asin, dan mereka tidak dilapisi pengawet atau gula. Mereka sedekat mungkin dengan alam.
Dan itulah yang dibutuhkan tubuh Anda jika Anda ingin menjaga kehidupan seks Anda tetap hidup dan berkembang dengan baik hingga usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pria yang lebih tua yang saya lihat mendapatkan kembali kepercayaan diri, energi, dan performa kamar tidur mereka hanya dengan membuat perubahan sederhana seperti ini. Mereka tidak membutuhkan resep. Mereka tidak membutuhkan suplemen mahal atau percakapan yang memalukan di apotek. Mereka hanya perlu berhenti memberi makan tubuh mereka dengan apa yang diam-diam membunuh ereksi mereka dan mulai memberinya nutrisi dengan makanan yang menyembuhkan. Karena kebenarannya adalah makanan tidak netral. Setiap gigitan yang Anda ambil entah memicu kemampuan Anda untuk berkinerja atau perlahan-lahan mematikannya. Dan ketika Anda mencapai usia 60-an, margin kesalahan menjadi lebih kecil. Tubuh Anda membutuhkan jenis dukungan yang tepat, bersih, tidak diproses, dan kaya nutrisi yang mendorong aliran darah, keseimbangan hormon, dan vitalitas. Sekarang jika Anda telah makan jenis kacang yang salah selama bertahun-tahun, jangan panik, kerusakannya tidak permanen. Tubuh manusia sangat tangguh, terutama ketika Anda menghilangkan penghalang dan memberinya apa yang benar-benar dibutuhkannya. Perubahan bisa terjadi dengan cepat, kadang-kadang dalam hitungan minggu, tapi itu dimulai dengan kesadaran lalu tindakan. Dan sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dihindari dan apa yang harus dipilih, ada satu bagian terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Karena bahkan jika Anda membersihkan diet Anda, ada kebiasaan diam-diam lain, sesuatu yang dilakukan jutaan pria yang lebih tua setiap hari, yang mungkin masih menyabotase ereksi Anda tanpa Anda sadari. Dan dalam beberapa saat berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu dan bagaimana menghentikannya sebelum terlambat. 7. Pikiran akhir. Jika Anda telah sampai sejauh ini, itu memberitahu saya sesuatu yang penting tentang Anda. Anda peduli. Anda bukan seseorang yang siap menyerah atau menerima penurunan. Anda adalah seseorang yang masih ingin merasa hidup di tubuh Anda, di pikiran Anda, dan dalam hubungan Anda. Dan saya ingin memberitahu Anda sekarang sebagai seseorang yang telah menghabiskan lebih dari 30 tahun bekerja dengan pria seperti Anda. Ini belum terlambat. Bahkan tidak dekat. Apa yang kita bicarakan hari ini mungkin tampak seperti hal-hal kecil. Kacang mede, kacang tanah, macadamia, kacang Brazil, dan campuran berperisa. Itu hanya camilan kan? Tetapi ketika Anda melihat lebih dalam, mereka sebenarnya adalah simbol. Mereka mewakili pilihan, kebiasaan, keputusan diam-diam yang kita buat setiap hari tanpa menyadari efek jangka panjangnya. Bagi pria di atas 60 tahun, pilihan-pilihan itu lebih penting dari sebelumnya karena pada tahap kehidupan ini, tubuh Anda tidak lagi mau menoleransi perlakuan buruk yang sama. Ia membutuhkan perawatan. Ia membutuhkan presisi, dan lebih dari segalanya, ia membutuhkan jenis nutrisi yang mendukung aliran darah, keseimbangan hormon, dan fungsi seksual yang sehat. Saya telah melihat perbedaannya. Saya telah melihat pria masuk ke kantor saya dengan rasa malu, lelah, tidak yakin dengan siapa mereka telah menjadi. Dan saya telah melihat mereka keluar berbulan-bulan kemudian, lebih kuat, lebih energik, dan bangga dengan apa yang telah mereka bangun kembali. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Karena ini bukan hanya tentang seks. Ini tentang apa yang diwakilinya. Vitalitas Anda, kepercayaan diri Anda, kemampuan Anda untuk merasakan koneksi dan tujuan hidup Anda. Kita hidup dalam budaya yang sering menyuruh pria yang lebih tua untuk menyingkir, untuk memudar dengan tenang. Tapi saya tidak percaya pada hal itu. Saya percaya babak kehidupan ini bisa sama penuhnya dengan kekuatan, gairah, dan kemungkinan seperti babak lainnya jika Anda memperlakukan tubuh Anda dengan hormat yang pantas diterimanya. Jika Anda memberinya apa yang dibutuhkannya untuk berkembang, Anda sekarang tahu kacang mana yang harus dihindari dan mana yang harus diterima. Itu mungkin tampak seperti perubahan kecil, tetapi seiring waktu, itu bisa berarti perbedaan antara penurunan dan pembaruan. Jadi inilah yang saya anjurkan untuk Anda lakukan, ambil pengetahuan ini dan terapkan. Mulailah dari yang kecil, ganti camilan berperisa dengan alternatif mentah dan utuh. Baca labelnya, bersikaplah sengaja. Setiap pilihan yang baik membangun momentum dan setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada energi dan keintiman yang pantas Anda dapatkan.
Anda memiliki lebih banyak kehidupan di depan, lebih banyak cinta untuk diberikan, lebih banyak kekuatan di dalam diri Anda daripada yang mungkin Anda sadari. Jangan biarkan bahan-bahan tersembunyi mengambilnya. Ambil kembali kesehatan Anda, satu pilihan pada satu waktu. Dan seperti biasa, saya di sini untuk membimbing Anda karena setiap pria berhak merasa seperti dirinya lagi. Tetaplah kuat, tetaplah waspada, dan jangan pernah berhenti berjuang untuk vitalitas Anda.